Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina Samsudin dengan nomor NIM 0427272427. Saya dari UT Kediri UPBJJ Malang. Kali ini saya akan melakukan presentasi pada proposal kelayakan usaha getuk pisang. Untuk deskripsi produk, memiliki nama produk yaitu getuk pisang dengan merek getuk pisang Kedai Bangsa. Keterangan produk yaitu getuk pisang merupakan jajanan tradisional khas Kediri yang terbuat dari buah pisang Raja Nangka pilihan dengan bahan tambahan gula merah dan gula pasir sebagai pengawet alami produk. Produk tersebut dibungkus menggunakan daun pisang sehingga memberikan aroma khas dan cita rasa tradisional. Getuk pisang sendiri memiliki tekstur yang lembut, padat, dan rasa yang legit sedikit masam, yang berasal dari pisang raja itu sendiri, sehingga cocok sebagai teman ngemil bersama teh hangat. Produk dikemas dengan mika plastik yang sudah diberi label. Manfaat dari buah pisang itu sendiri memiliki kandungan serat alami yang baik untuk melancarkan pencernaan, memiliki kandungan karbohidrat yang berguna sebagai sumber energi bagi tubuh, serta mengenyangkan. Merupakan camilan sehat yang rendah kalori, jadi cocok untuk teman atau untuk diet. Kaya akan vitamin A, B kompleks, dan C yang mampu menjaga imunitas tubuh dan kesehatan mata. Untuk alat dan bahannya, memiliki bahan utama pisang Raja Nangka pilihan dengan bahan tambahan gula merah dan gula pasir sebagai pengawet. Bahan pembungkusnya yaitu daun pisang dan tusuk gigi sebagai pengunci. Untuk bentuk dari getuk pisang itu sendiri berbentuk lonjong seperti lontong. Alat yang kita gunakan yaitu pisau, wadah atau baskom, panci pengukus, kompor gas, pengaduk, sendok, timbangan digital, lumpang penumbuh atau chopper, pipa atau bambu berbentuk lonjong sebagai cetakan yang sudah diolesi minyak sayur. Untuk aspek pemasaran, untuk target kita yaitu 70% wisatawan lokal maupun asing, 20% masyarakat daerah sekitar, dan 10% pekerja, remaja, pecinta kuliner, maupun ibu rumah tangga. Untuk strategi pemasaran yang kita lakukan yaitu melalui promosi media sosial seperti Instagram, WhatsApp, marketplace Facebook, maupun marketplace lainnya. Penjualan dilakukan secara langsung di pasar UMKM, Car Free Day, maupun penjualan melalui mulut ke mulut. Pembelian sampel produk, saya relate yaitu penjualan melalui tatap muka secara langsung kepada pelanggan yang sedang bercengkrama atau berkumpul. Yang berikutnya yaitu pemberian sampel produk kepada konsumen sebelum pembelian. Jadi kita memberikan sampel terlebih dahulu untuk dicicipi sebelum konsumen membeli produk kita. Yang berikutnya adalah penjualan secara offline yang bisa kita lakukan di toko atau rumah produksi, atau kita bisa melakukan kerjasama dengan mitra pusat oleh-oleh setempat. Yang berikutnya yaitu berpeluang sebagai produk oleh-oleh khas Kediri yang seharusnya atau harus menjadi oleh-oleh wajib saat berkunjung ke wisata di Kediri. Yang berikutnya yaitu ada potensi dan masa depan bisnis yang memiliki komponen biaya dan estimasi nilai yang sudah tertera, yaitu modal produksi per pack yaitu 8.000 hingga 10.000. Untuk harga jual produk per pack kisaran estimasi 12 hingga 18.000. Keuntungan penjualan, kita memiliki keuntungan yang cukup baik untuk produk tersebut. Bisnis getuk pisang itu sendiri memiliki potensi yang cukup besar karena termasuk makanan tradisional khas Indonesia yang masih diminati masyarakat. Permintaan akan jajanan tradisional masih sangat tinggi, juga sebagai pendukung UMKM tradisional sekitar. Bahan bakunya juga mudah kita dapatkan, baik dari petani lokal maupun pemasok di pasar. Modal usahanya itu juga relatif kecil ya teman-teman ya. Cocok sebagai oleh-oleh jajanan tradisional maupun kue di acara hajatan dan isian snack box.
Penjualan secara offline maupun online juga menjadi pendukung dalam usaha bisnis getuk pisang itu sendiri. Yang berikutnya ada umur usaha yang akan berjalan di masa depan. Usaha memiliki peluang bertahan dalam usaha itu sendiri memiliki peluang bertahan dalam jangka panjang karena satu, termasuk makanan tradisional yang tetap diminati masyarakat hingga saat ini, yang bahkan menjadi isian snack box saat acara hajatan, tahlilan maupun acara-acara tertentu. Yang kedua ada bahan baku yang mudah didapatkan. Bahan bakunya kita bisa mendapatkan buah pisang dan daun pisang dari petani lokal maupun pemasok di pasar. Yang berikutnya Anda dapat mengikuti perkembangan tren kemasan modern, yaitu dengan mengganti kemasan luar seperti Mika dengan kemasan yang kedap udara atau tertutup sehingga terhindar dari kontaminasi luar maupun serangga. Yang berikutnya yaitu berpotensi menjadi produk UMKM unggulan daerah. Dengan inovasi produk dan promosi digital yang baik, usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Berikutnya yaitu lingkungan pasar yang potensial. Lingkungan pasar yang potensial itu sendiri ada di pusat oleh-oleh khas Kediri, yang berikutnya ada di pasar tradisional dan modern, yang berikutnya ada penjualan secara online, ada juga penjualan di rumah produksi, maupun bermitra dengan toko-toko pusat oleh-oleh. Kita juga bisa melakukan penjualan di event UMKM dan pasar kuliner atau Car Free Day (CFD) di pusat kota. Untuk konsumen bisa mencicipi sampel yang telah diberikan sebagai pendukung agar konsumen menyukai makanan tradisional yang kita olah. Tren makanan itu sendiri termasuk tren makanan tradisional modern yang bisa mendukung perkembangan pasar pada produk getuk pisang yang kita olah. Yang berikutnya ada persaingan dengan kompetitor. Keunggulan produknya yaitu satu, diolah tanpa bahan pengawet buatan, kita menggunakan pengawet gula merah dan gula pasir. Yang kedua, menggunakan pisang raja nangka pilihan. Yang ketiga, kemasan daun pisang yang kita gunakan lebih ramah lingkungan. Dan mika plastik kita gunakan sebagai kemasan luar. Yang berikutnya ada memiliki branding produk, yaitu kita memiliki brand produk yaitu Kedai Bangsa. Yang berikutnya ada persaingan produk yang terdiri dari produk jajanan modern yang bermacam-macam. Yang berikutnya ada UMKM getuk pisang dari produsen lainnya. Yang ketiga, produk oleh-oleh khas daerah lain. Yang berikutnya ada strategi menghadapi kompetitor. Ada yang pertama yaitu menjaga kualitas rasa yang dimiliki oleh produk getuk pisang kita. Yang kedua, inovasi kemasan. Kita bisa mengganti kemasan mika plastik dengan wadah yang kedap udara. Promosi aktif di media sosial harus tetap berjalan. Yang selanjutnya ada dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Dampak pertama terhadap aspek lingkungan. Kelayakan usahanya yaitu usaha getuk pisang ini cukup layak dijalankan karena bahan yang digunakan termasuk bahan alami dan limbah yang dihasilkan juga sedikit. Limbah itu sendiri terdiri dari kulit pisang dan daun pisang yang mudah terurai sehingga aman untuk lingkungan. Dampak usahanya yaitu mampu menciptakan peluang lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar, membantu pelestarian akan jajanan tradisional, memberikan peluang pada petani pisang lokal dengan membeli hasil panen dengan harga yang pantas. Untuk yang aspek berikutnya yaitu aspek legal. Untuk kelayakan usahanya, kita memerlukan NIB atau nomor induk berusaha, PIRT sebagai izin pangan industri rumah tangga, sertifikat halal, label produk lengkap, dan tanggal kadaluarsa produk sebagai penunjang kelayakan usaha tersebut secara legal. Fungsi penerapan tersebut agar konsumen percaya akan produk yang kita produksi dan kita jual dapat dipasarkan ke toko pusat oleh-oleh maupun marketplace dan terjaminnya keamanan pangan pada produk yang kita produksi. Faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan digunakan yaitu faktor teknis dan teknologi
menggunakan alat pengukus dan pengemas yang lebih modern dari alat-alat yang kita gunakan sebelumnya. Pemanfaatan media sosial dan marketplace sebagai salah satu penunjang perkembangan produk kita atau penjualan produk. Penggunaan desain label digital yang lebih menarik untuk menarik minat pembeli. Sistem pemasaran online dan teknologi pengemasan higienis untuk memperpanjang daya simpan produk. Teknologi ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Untuk media sosial itu sendiri dan marketplace-nya terdiri dari WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok Shop, Shopee Food, GrabFood, dan media marketplace lainnya. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pelestarian jajanan tradisional di tengah makanan modern sendiri menjadikan jajanan tradisional tetap berkembang meskipun produk modern selalu mengejar. Mempertahankan cita rasa khas dari olahan dalam bersaing di dunia kuliner modern maupun tradisional. Penggunaan kemasan yang ramah lingkungan sebagai jembatan untuk mengurangi limbah lingkungan, menggunakan media sosial dan jasa kirim makanan dalam menjangkau konsumen, memberdayakan produsen dan petani lokal untuk kebutuhan bahan baku yang berkualitas secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Saya mohon undur diri, dan sebelumnya di sini saya sudah menyematkan untuk akun Instagram kedai saya. Jika berminat silakan dikunjungi, jika tidak berminat sekian, mohon maaf. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.